Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat perempuan. Sudah sarapan pagi? Kita pertanyaannya, Mbak Oki sudah sarapan pagi? Saya selalu. Mbak Oki saya selalu, tapi hari ini belum. Ya, nanti kayaknya ada yang bawa sarapan sih Mbak di sini. Mbak Oki kapan sarapan nih? Orang dari pagi udah syuting? Sarapan sempat-sempat. Harus lah hari ini sarapan nanti. Iya, ini sarapan. Bukan yang ini ya sarapan. Sajian kita sarapan. Jadi pagi hari ini sahabat perempuan, kita tuh mau ngomongin soal makanan. Tidak jarang saat ini kan banyak sekali menu makanan yang beragam, pilihan makanan beragam. Ada yang instan, ada yang bisa langsung, apalagi dengan adanya fasilitas servis buat nganterin makanan. Jadi wah, makan dari luar macam-macam. Tapi kadang-kadang kita lupa loh, tuh ada makanan-makanan zat-zat yang mungkin mengandung nggak sehat. Nyindir nih. Pantas Mbak Mauda tadi lihat makannya nggak sehat. Apa sih? Bapak kan gitu makannya. Iya, makan sering nggak sehat. Jadi Mbak Vera semua jenis makanan dimakan. Enggak semua ya. Aku semua ya. juga. Kalau gitu. Pokoknya semua yang bisa ditelepon-telepon pasti aku biasanya makan. Tapi ada loh tipe orang yang ini ada perasanya, nggak ada pengawetnya, nggak ada pemanis buatannya. Nggak ada juga orang yang makannya begitu. Memang ada. Bener. Ada sampai dipilih banget sehat-sehat itu ada juga. Iya, saya sih berusaha begitu sih. Memang ini kadang-kadang kalau misalnya ada ya udah, mau gimana juga kan susah ya kalau harus ke dapur ke chefnya gitu, jangan pakai ini ya gitu, gimana sih gitu kan, agak susah. Tapi pagi hari ini kita akan ngobrol sama sahabat perempuan yang katanya berawal dari masakin keponakannya aja sih sebenarnya, terus jadi akhirnya punya catering dan memberikan workshop untuk makanan-makanan sehat itu seperti apa. Karena kadang-kadang gini loh, pengen banget bikin makanan sehat tapi bosen, nggak tahu gimana, itu lagi udah bosen atuh gitu kan. Jadi pagi hari ini kita akan langsung aja mengajak sahabat perempuan kita untuk ngobrol-ngobrol di sini mengenai catering makanan sehatnya gitu ya. Ada Mbak Inta di sini. Yuk Mbak Inta ngobrol dulu. Yuk Mbak Inta gabung Mbak Inta. Ini Mbak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini udah punya anak dua nih. Tadi aku kaget waktu di makeup room ngeliat ini anak muda dari mana. Ternyata udah mama. Silakan Mbak Inta. Thank you ya udah datang. Thank you. Mbak Inta nih kayak Mbak Vera udah pengen ngobrol tuh. Ya kan. Mbak Inta bikin makanan sehat tuh kategorinya seperti apa sih? Karena orang-orang kan punya kategori makanan sehat tuh beda-beda mungkin ya. Iya benar. Buat saya yang penting ada 2 lembar lettuce udah sehat banget tuh gitu misalnya. Atau no preservatif misalnya. Iya, atau nggak pakai pengawet udah sehat banget nih. Sebenarnya makanan sehat yang dari Mbak Inta seperti apa? Kalau versinya Mama Kanin sih, makanan sehat itu adalah apa saja boleh tapi tanpa tambahan gula, garam, dan MSG. Nah, rasanya dari mana Mbak? Kan gula garam yang bikin dia kita Jadi rasanya semua makanan baik. dari catering sehat ini nggak pakai gula, nggak pakai garam. Tanpa tambahan gula, garam, kecuali ibunya maksa banget. Dikit gitu. Ada rasanya makanannya. Jadi ada caranya. Caranya adalah kalau kita lihat sendiri dari bahan-bahan makanan sendiri sudah ada gulanya dari alam. Seperti contohnya buah. Buah-buahan kan sudah manis ya. Korma misalnya kan manis banget gitu kan, enak. Nggak usah korma kayak apel, pir, dan kalau sayur pun sebenarnya manis seperti wortel. Tapi ada step selanjutnya di mana untuk menimbulkan untuk menguatkan rasa manis itu dengan cara menumis bawang bombay, menumis bawang putih dengan rempah-rempah seperti rosemary, basil, thyme gitu. Dan itu kenapa saya juga mencanangkan yuk kita perlambat yuk memperkenalkan gula garam, karena katanya Primbon nantinya itu akan, karena kalau kita sering mengkonsumsi gula garam sejak kecil, sejak 6 bulan di mana bayi itu pertama kali nantinya ujung-ujungnya itu akan muncul penyakit-penyakit seperti diabetes atau yang lain-lain itu di saat kita tua gitu. Jadi tahu nggak ya Mbak Oki sama Mbak Vera, kan ceritanya waktu kemarin kita lagi berusaha nih, udah masak di rumah ini, tumis pakai bawang putih, nggak usah pakai garam gitu ya, sayurnya setengah matang aja. Oke nih, dibiasakan nih sama Mbak di rumah, begitu dimakan, kok rasanya manis ya gitu, apa sayurnya manis ya gitu, kok ini gitu, aku nih, Mbak kok manis Mbak? Iya Bu, saya kasih gula. Loh kan tadi udah nggak pakai. Abis kasihan ibu makannya kayak gitu banget, katanya gitu. Gimana sih? Jadi nggak tega Mbaknya sama aku. Nah itu biasanya juga yang ibu-ibu kalau anaknya udah mulai 1 tahun, kasihannya anaknya nggak itu seperti krim mau dibilang. Sebenarnya tapi itu anak pada awalnya juga belum tahu rasa, jadi sebenarnya nggak apa-apa juga dikenalin gitu kan. Ya. Tapi emang kenapa sih si garam dan si gula ini Mbak? Apa yang kenapa menjadikan kalau nggak pakai garam dan gula jadi nggak sehat? Karena gula itu bisa mengarah ke obesitas.
Contohnya, contoh kecilnya. Kalau terlalu berlebih, kalau dikit aja kan nggak apa-apa kan Kalau Mbak? dikit nggak apa-apa, tapi nanti begitu kita kasih makanan yang lebih sehat dikit seperti tadi Mbak mau dibilang lettuce gitu misalnya, nanti dia langsung biasanya nyembur-nyembur. Ada yang di anak itu ada yang nama istilah GTM atau gerakan tutup mulut. Iya, anak saya sekarang Lagi GTM ya? karena umurnya setahun 4 Mariam, bulan. ya. Jadi, Nah, itu gitu. namanya Waktu banget. dijajarin, gitu. Kadang kalau dimakan lepeh lagi, itu Itu susah dalam banget. rangka apa itu kalau GTM? Itu Saya nggak pernah emang- terjadi soalnya. Saya nggak pernah terjadi. berarti Mbak Maudi beruntung sekali. Iya, iya. Karena semua anak bayi biasanya ada fase seperti itu. Jadi itu emang mereka biasanya udah kenal kecipratan rasa manis sama rasa asin. Kalau misalnya kita lagi meleng, contoh lagi meleng adalah dikasih sama neneknya. Mama mertua, hati-hati ya mama mertua. Atau dikasih sama tantenya kue kering atau apa gitu. Nah jadi emang begitu dia kena dikit dia langsung kena, langsung GTM tuh bisa muncul gitu. Mbak, biasanya gini loh kan orang-orang ada yang membuka usaha ini memang karena ada pengalaman-pengalaman bahwa ini atau punya concern yang memang harus banget nih makan sehat gitu misalnya. Mbak Indah sendiri awalnya kenapa sih? Awalnya karena aku mulai ini sebenarnya waktu sebelum nikah gitu. Jadi udah lama gitu. Sebelum nikah 6 tahun yang Emang lalu. basicnya suka masak banget ya Mbak ya? Nol, tadinya nol. Masak nasi aja nggak bisa. Kita Mulai ada harapan, mulai ada harapan, mulai ada harapan. Ada harapan, Nggak semua bisa, ada harapan. oke, oke, oke. Kalau nggak Tidak bisa. mengenal umur dan tidak mengenal waktu. Jadi gimana? Jadi dulu waktu aku belum menikah masih tinggal di rumah mama, keponakanku sering dititipkan. Nah dulu kakakku selalu berpesan anak saya pokoknya nggak pengen dikenalin yang manis-manis ya, jangan ada asin-asin juga. Jadi ya udah aku dan mama berpikir keras gimana caranya keponakan tetap sehat gitu. Ya, akhirnya kita browsing, kita tanya ke dokter, kita rajin baca buku gitu. Akhirnya ternyata bisa kok tetap gitu dan tetap enak itu bisa banget gitu. Akhirnya dari situ kita mulai bikinin tetangga dulu. Ternyata mulai banyak yang request, banyak yang lunjak. Oke. Mulai dari situ akhirnya kita mulai karena dulu kita nggak punya capital, jadi kita mulainya online. Jadi dimulai untuk makanan anak, akhirnya ke makanan yang Akhirnya ke makanan dewasa pada saat ini dan ke catering ibu hamil dan menyusui gitu. gitu. Emang kalau ibu hamil dan menyusui makanannya beda lagi? Jadi ada hitungannya kalori Mbak Maudi. Jadi dalam satu hari ada sebenarnya ibu hamil dan menyusui itu ada 2.200 kalori di mana dia harus terpenuhi sebenarnya itu. Jadi Nggak diharuskan Berarti saya harus- lebih ya, karena Kalau biasanya ini jadi jangan berlebihan kan. Saya harus 2.200 kalori per hari gitu ya Mbak ya? Karena saya sebenarnya menyusui nih. gitu. Mbak, kamu kotakan makan pagi. Makanya mikir. Kalau lagi sebelum CHP udah makan. Gitu dan itu aku membuat catering ibu hamil. Oh, oke Mbak Maudi nih. Saya lagi berpikir 2.200. Oh gitu ya, berarti saya makan berapa ribu kalori? Nanti kotak masalahnya susah Mbak. Nih, kayak Mbak Oki, kayak Mbak Vera, mobilitasnya tinggi gitu kan. Kadang-kadang kita nggak bisa. Mbak Oki berangkat udah subuh-subuh kan, mau masak gimana dong, susah kan. Di sini udah disediain ya ada aja dong. Gimana coba kita usahanya kayak gitu? Sebenarnya itu bisa diambil dari cemilan juga Mbak, gitu. Jadi nggak harus pas main course-nya aja gitu. Sampai minuman kan juga ada kalorinya gitu. Betul. Jadi kita ngitungnya detail banget gitu. Gitu. Kecuali kalau emang jadi cemilan kayak Mbak makan lemper juga itu udah kalorinya lumayan banyak. Jadi setiap sebelum mau makan Tahu goreng sesuatu, apalagi ya. hitung kalori dulu ya Mbak? Itu kalori Kalau gitu. saya langsung ambil aja. Itu Donatnya Mbak Maudi gitu kan Mbak Maudi kalau makan donat aku. Pakai gula. Ini bukan gula pasir kok, nih gula bubuk sama aja gula juga gitu kan. Mbak, tapi akhirnya kamu jadi harus mendalami dong. Kalau Iya. sampai bisa berani ngitung kalori, harus yang ibu dan segala macam, berarti harus belajar dengan Jadi aku rutinnya. dibantu oleh teman-teman di tim aku, salah satunya ada nutrisionisnya juga. Oh, Nah, itu. iya. Nanti kita tanya ya sama Mbak Inta ya seperti apa dan gimana tuh rasanya yang makanan sehat bisa enak. Biasanya kan makanan sehat tuh pasti aduh hambar Wati Sari Dewi yang ada rasanya. Setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan, jangan kemana-mana. Tapi aku tuh dari Nih ya, lagi seru kalau udah ngomong lagi break aja masih udah tinggal bumper kita masih ngobrol gitu ya. Oke, ini kita mau ngobrol sama Mbak Inta tadi kan masalahnya memang untuk masakin anak ponakan ya. Sekarang udah punya anak sendiri kan ya. sudah 2. Nah, ini dengan 2 anak ini anak-anak diterapkan juga makanan seperti ini atau memang ada alasan di balik itu juga? Aku berusaha banget menerapkan walaupun memang banyak faktor eksternal yang tadi seperti aku bilang dikasih neneknya lah. Belum ulang tahun teman-teman. Ya benar. Pesta di sekolah. Biasanya di sekolah, ibunya nggak tahu pulang-pulang udah belepotan coklat. Ya. Karena bisa ada goodie bag ya. Betul. Nah, gimana Gitu nih? biasanya. Tapi kalau dengan lahirnya anakku yang kedua ini dia sekarang 1 tahun.
Anakku lahir kedua dengan sebuah kelainan ureter namanya Mbak. Jadi kalau manusia itu lahir dengan 2 ureter, anakku lahir dengan 3 ureter. Akibatnya apa tuh? Menyebabkan urinnya kembali ke ginjal, jadi ginjalnya bengkak gitu. Itu tidak diketahui penyebabnya di dunia. Jadi 2000 dari anak di seluruh dunia kena itu gitu. Nah itu memang tidak diketahui penyebabnya, tapi aku jadi terdorong, aduh kayaknya jadi nyalahin diri sendiri juga gitu. Oh waktu hamil apa aku salah makan ya gitu, apa yaudah deh kayaknya buat kita kasih concern aja deh ke ibu hamil yang sekarang ini, yuk kita biasain makan sehat yuk gitu. termasuk cara mengantisipasi anak Mbak tadi yang punya 3 ureter dengan makanan sekarang 3 ureter itu, jadi aku sekarang makanannya itu berusaha untuk makanan apa sih yang menjaga agar ginjalnya tetap bagus gitu. Contohnya salmon kayak gitu-gitu. Jadi itu menolong juga ya, walaupun kita nggak tahu penyebabnya apa, dan tapi bukan karena itu juga, bukan tapi itu ini juga. adalah membantu supaya organnya tidak semakin berat bekerja. Ya benar gitu. sekali. Oke, baik. Ya ini suka duka bisnis ini, tadi kan udah bilang nggak ada rasanya gitu ya. Terus kayaknya mesti banyak belajar kali ya kesana kesini ya, karena untuk bikin makanan supaya tetap enak kan. Apalagi kalau punya catering kan banyak ya, masak buat semua orang, ngejaga bahwa ini harus segar dan sebagainya. Gimana, ada suka dukanya nggak? Dukanya jarang tidur. Tapi kayak semuanya. Sempet tuh sambil megang-megang anak sambil masak. Dan itu sih apa namanya, ini suka campur duka. Jadi emang belajarnya harus rajin baca kali ya Mbak ya, karena emang rajin bereksperimen ya, Mbak, karena ya? walaupun kita nanya ke satu dokter pun kita harus second opinion, third opinion, fourth opinion gitu. Jadi kita nggak percaya satu narasumber aja gitu. Kalau kita baca pun juga kita nggak bisa percaya satu narasumber aja. Apalagi sekarang kayaknya banyak virus ini, virus itu banyak banget terus. Kan apa namanya, jadi emang mesti nggak boleh berhenti belajar kali Mbak gitu. Tiap hari buat eksperimen baru nggak sih Mbak? Oh makanan ini makanan sehat bisa dengan bumbu-bumbu yang ini gitu. Kali nggak tiap hari, nanti pingsan. Mungkin berkala gitu ada. Sekitar sebulan sekali kita ada varian. Tapi ada yang share baru. nggak? Di share nggak? Oh ini bumbunya begini ke Kita orang. share karena aku tiap weekend sharing kelas, ada kelas masak. Gitu. Di mana Mbak? Biasanya di rumah sakit atau di mall atau di dapur aku sendiri. Ini apa nih Mbak? Kok kayak kelihatan enak ini kenapa? Iya nih, jadi lapar nih. Emang intinya sih emang pengen. Gak bawa contoh Mbak makanannya? Aduh menyusul ya, maaf ya, masih dimasak. Oh masih dimasak. Jadi aku ada bikin kastengel sebenarnya, tapi aku juga bikin kastengel versi amannya. Gitu. Jadi Emang ada yang perbedaannya aman ya, Mbak? apa? Perbedaannya adalah less salted Mbak Maudi. Oke. Gitu. Jadi sama ini makanan yang ditampilin semua ini juga tanpa tambahan gula garam, kecuali memang ada para ibu yang tetap mau catering sama aku, namun anaknya sudah agak gedean ya, 2 tahun ke atas, tapi Mbak nggak apa-apa tambahin gula garam dikit lah, oke gitu. Gitu, karena itu aku nggak bisa memaksakan ya, semuanya kembali ke kebiasaan rumah gitu, aku harus menghormati itu kayaknya. Tapi dimakan, tapi emang suka. Alhamdulillah dimakan. Ya kan maksudnya kan kalau kadang ibunya pengen ini anaknya nggak mau gitu. Tapi aku udah wanti-wanti, pokoknya ibu emang harus agak tega kali ya kalau kayak gitu kan ya. Jadi emang apa namanya, karena itu balik lagi sebenarnya kasarnya salah kita kalau kita kenalin gula garam dari awal lah. Maksudnya apa namanya, sebenarnya mereka masih polos, terlalu dini. 6 bulan gitu kan ya. Kasian, Kan boleh, nantinya boleh, bukannya dilarang gitu. Oke. Boleh. Terus kemudian sekarang udah berjalan berapa lama nih Mbak? Baru 6 tahun. 6 tahun. Dan itu masakan itu emang semuanya harus fresh, harus segar gitu. Gimana cara Jadi masaknya Mbak? aku sudah pak-pakin di kecil-kecil, karena kalau 6 bulan kan masih makannya seiprit gitu kan ya, bayi 6 bulan. Jadi Inta udah pakin di kecil-kecil dan bisa di freezer 2 minggu. Gitu. Jadi membantu buat yang ibu bekerja. Itu pakai pengawet? Enggak, sama sekali enggak. Nah itu dari cara masak, asal kita masak ya pakai mulutnya tertutup, tangannya yang rapi, tidak terkena keringat, itu menambah keawetan makanan gitu. Yang bikin makanan itu kan terkontaminasi kalau makanan nggak awet gitu. Dia pengaplik dengan tangan terbuka, Iya, benar, keringatnya ada di situ gitu kan. Mbak jadi ini di order khusus untuk anak-anak apa dewasa juga boleh nih? Awalnya waktu aku buka usaha ini anak-anak, karena ibunya ikut nyipipin, kok tetap enak ya tanpa gula garam. Jadi mereka request, udah akhirnya sekarang jadi ada 2. Boleh sebenarnya. Ibu-ibu Dikirim ke rumah saya juga boleh. Boleh, alamatnya dengan tangan terbuka. Nggak boleh minta, katanya Mbak Zawari nggak boleh minta. Oh, nggak boleh minta. Kita cuma bilang bahwa Dia nggak minta. Minta. Kita cuma mention aja ya. Dicoba ya kan gitu Mbak Vera. Tapi kalau secara psikologis gini ya Mbak, kan katanya makan coklat bikin bahagia gitu nggak sih? Salah nggak nih? Apa namanya, kalau mau merit gitu puasa garam katanya supaya nanti bisa tenang, hambarnya tuh bisa
tenang menghadapi gitu-gitu Mbak. Ini ada. Jadi kalau kaitan antara makanan dengan ketubuhan itu pasti ada kaitannya. Ketubuhan dengan emosi itu pasti ada. Namun Makanan yang dengan lebih feelings. ya dengan feelings Iya, pasti bisa ada. tadi Misalnya kandungan. salah satunya tadi memang coklat, bukan coklatnya sih, kandungan dalam coklatnya sebetulnya. Bisa meningkatkan hormon bahagia. Kan kita punya hormon stres, hormon bahagia. Namun sebetulnya nggak mesti coklat, tapi ada kandungan di dalamnya. Dan yang paling penting adalah buat anak tadi itu yang saya menarik di sini adalah makan itu kan sebuah perilaku sebetulnya. Iya benar. Jadi sebagai perilaku dia bisa dimodifikasi. Bicara sendiri untuk diri sendiri. Saya juga sering gitu kan Mbak. Dimodifikasi, maksud dimodifikasi adalah bagi anak-anak sebetulnya mereka mampu kok menerima makanan apapun yang tadi tanpa rasa, mau pakai rasa atau apapun gitu ya. Asal kita udah settingin nih bahwa makan itu ada jamnya. Makan itu tempatnya ada, sehingga ketika anak ada di setting jam tersebut, tubuh kan kita punya irama biologis. Di jam tersebut, di setting tersebut, dia jadi akan lapar, ya, dan dia akan makan gitu loh. Nah, problem ibu-ibu sekarang kan makannya di mana-mana aja, jamnya mana-mana aja, itu yang berproblem. Kemudian apalagi jenis makanan dengan usia anak. Kadang-kadang kita nggak ngerti bahwa ternyata ada loh usia tertentu yang belum mampu nerimanya makanan berat, cuma mampu finger food aja. Di usia berapa tuh 8 bulan masih finger food. Less dari itu yang tadi 6 bulan ya jangan kasih yang aneh-aneh. Namun ingat kita punya sensor motor yang butuh kekayaan rasa. Jadi memperkenalkan garam gula boleh, tapi nanti lihat umurnya lagi karena di setiap food atau makanan ada tahap-tahap usianya. Di usia 1 tahun and up, 2 tahun and up itu lain-lain lagi gitu ya. Jadi ini yang mau diperhatikan. Itu Mbak Oki ada yang mau disampaikan? Kalau misalnya dalam Islam sendiri kan terkenal tuh ada kalimat-kalimat yang halalan toyiban gitu ya. Makanan yang halal, nggak cuma halal tapi makanan juga harus baik juga. Halal itu dalam hal apa? Halal dalam hal cara perolehan makanan itu misalnya. Harus dengan cara yang halal. Kemudian dari kandungan dari makanan tersebut. Untuk orang-orang Muslim kan ada beberapa hewan yang kita tidak boleh makan, termasuk juga hewan binatang buas atau bertaring itu nggak boleh dimakan gitu ya. Mungkin ada agama lain yang memiliki hewan-hewan sendiri yang nggak boleh dimakan, kan kita nggak tahu. Tapi kemudian yang kedua yang juga diajarkan selain halal, kenapa harus halal? Karena kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak halal, kalau di Islam itu berarti doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti sholat ibadah kita khawatir tidak akan diterima selama 40 hari dan masih banyak lagi lah. Makanya kita jaga betul agar kita dan anak-anak kita ini kandungan di dalam tubuhnya itu darahnya, dagingnya semuanya bersih semua. Jadi kalau kita lihat ada anak nakal, saya nggak bisa bilang anak nakal sih, agak di luar kebiasaan yang seharusnya yang harusnya kan baik kan, Muslim dan seluruh manusia ini kan harusnya jalannya baik. Tapi ketika dia berada di luar jalur, itu mungkin salah satu penyebabnya ada makanan yang tidak baik yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Jangan-jangan ada haram yang dia makan. Ya, gitu. jangan ada barang haram yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga membuat perilakunya menjadi di luar jalur gitu. Jadi itu harus hati-hati para orang tua. Kemudian yang kedua, selain halal harus toiban juga, harus baik. Baik dalam hal apa? Itu tadi sehat, makanan-makanan yang sehat. Kita tak bisa memungkiri bahwa banyak orang sakit selain dari pikiran juga dari makanan. Iya. Makanya di usia tertentu seperti usia Mbak Maudi. Terima kasih loh makanya. Itu harus pilih-pilih makanan. Saya juga sih harusnya dari sejak dini betul harus memilih makanan gitu ya untuk meminimalisir penyakit-penyakit yang akan datang dengan cara tadi ini pelajaran berharga buat saya juga karena saya termasuk tipe orang yang asal comot juga kan. Gitu untuk menghindari penyakit-penyakit toyiban juga dengan Karena kita makannya seringnya pakai emotional sih, padahal it's just food, pakai rasio cuma buat bikin kenyang gitu. Apalagi kan? nih ntar menjelang bulan Ramadan buka puasa, semua dibeli, semua dibeli akhirnya kekenyangan dah nggak ngapa-ngapain. Ya. Kita juga mengajak ngobrol nih, ada juga satu sahabat perempuan yang concern terhadap makanan sehat. Tapi gimana caranya supaya punya sendiri, gimana caranya supaya orang-orang tetap makan sehat dengan yang kita suka. Mbak Rizky gabung yuk, kita ngobrol di sini. Silakan. Mbak Rizky anakku suka banget nugget. Mau request dari sekarang enggak? Ada poin. Iya, Nggak bawa nugget nembak. Silakan Mbak Rizky di tengah-tengah yuk. Makasih sudah datang ya. Sama-sama, Mbak. Yuk silakan. Seneng ya lihat perempuan-perempuan senang masak. Tapi yang ini tadi ada harapan loh, dia belum bisa masak tiba-tiba bisa punya catering dan sebagainya. Oke, Mbak Rizky nanti ceritain ya awalnya kenapa dari guru bahasa Inggris sampai akhirnya bikin fish nugget gitu kan. Apa karena memang kayak Mbak Oki anaknya senang banget gitu jadi bikin ini, nanti ceritanya setelah yang satu ini kita lanjutkan ngobrolnya ya. Ada Mbak Inta, ada Mbak Rizky dalam Curahan Hati Perempuan.
Kagak perempuan curang deh. Ini Mbak Vera sama Mbak Oki lagi nyicipin, saya mesti buka acara deh. Tadi saya bilang ini enak banget. Kurangnya apa? Kurang nasi. Tapi ikannya berasa. Ikannya berasa ya? Nasi putih yang ada. Curang emang nih panulis saya. Mbak Rizky, Ya. apa tadi jawabannya? Kenapa milihnya fish nugget gitu? Terus kenapa jadi bikin ini gitu? Iya, tadinya kan awalnya saya mendistribusikan milik temen nugget ikan itu gitu. Pertama sih salmon awalnya. Terus karena ada satu kendala lain. Jadi dia tuh karena dia sibuk jadi susah gitu dia memproduksinya. Saya mencoba produksi sendiri. Terus saya edarkan ke saudara-saudara, dicobain dulu katanya kok enak gitu. Jadi akhirnya begitu saya launching ya alhamdulillah langsung dapat pesanan kayak gitu dan berlangsung terus tiap bulan selalu ada pesanan gitu. Mbak, konsernya ke ikan gitu Mbak? Kan ada banyak chicken nugget dan yang lain-lain. Justru ikan karena kalau chicken nugget kan sudah banyak, makanya kita coba ke beda, ikan. ya. Iya, cari yang ikan dan segmennya juga kita cari yang concern sama kesehatan gitu, nggak sama seperti kalau nugget pabrikan itu kan rata-rata mereka nyari supaya yang enak kena di lidah aja gitu, kurang pada kesehatannya kurang kayak gitu. Kita cari yang nggak tanpa MSG, walaupun harganya agak bisa 2 kali lipat dari yang pabrikan, tapi justru konsumennya sedikit itu yang kita sasar. Kenapa nggak pakai MSG jadi lebih mahal, Mbak? Masalahnya kalau nggak pakai MSG kita harus pakai kaldu ya, kaldu yang non MSG itu ya, kaldu ini sekarang banyak yang produksi ya kaldu non MSG itu. Jadi itu dibanyakin supaya rasanya tuh enak gitu. Nah, bikin kaldunya aja juga perlu dengan berbagai ikan, direbus dari yang berapa, jadinya cuma seucerit gitu kan. Terus ini untuk produksi makanya agak mahal gitu Iya, kali ya. betul. Gitu. Nah, ini yakin bahwa ini adalah sehat selain yang nggak ada MSG, ada hal-hal yang lain juga nggak? Karena kan tadi kita sempat lihat ke tayangannya ada yang dicampur pakai bahan kimia atau apa, atau kadang-kadang juga kita nggak tahu ikannya ya, kadang-kadang ikannya kalau misalnya Tapi ikan sapu-sapu, buat bersihin akuarium buat dimakan. Kalau ikan sapu-sapu rasanya nggak kayak gini tadi Mbak. Oh, rasanya rasa ikan tenggiri, nggak tahu. Emang kirain udah tahu. Ini rasa ikan tenggiri masalahnya. Enggak, kadang-kadang kita juga karena kan punya teman di WWF juga ya, ada yang mereka tuh nelayannya menjaring ikannya tuh dengan bom gitu misalnya. Jadi ikan itu udah berdarah-berdarah atau busuk ada apa seperti itu. Jadi kan bener Mbak, jadi kan murah tapi kan kena kimia, kena apa gitu-gitu. Nah, itu kan juga mungkin salah satu concernnya ya. Gimana Mbak Rizky? Ya biar sehat itu kan kalau misalnya nugget yang pabrikan itu yang setahu saya ya kalau saya lihat kan masih ada bahan-bahan yang kimiawinya itu kan. Kalau ini nggak benar-benar homemade, ini makanan buatan ibu biasa, ibu rumah tangga biasa gitu yang ibu-ibu lainnya juga bisa. Ini ya homemade gitu ya, jadi bikinnya bentuknya kayak gini. Cuma ini karena saya ada latihannya udah udah lumayan jam terbangnya udah lumayan tinggi gitu, jadi untuk ngepasin rasanya bisa gitu maksudnya supaya tepat di lidah sebanyak-banyaknya. Mbak, ini tahan gitu. taruh di freezer ya? Ini sampai 3 bulan. 3 bulan di freezer? Nggak pakai pengawet tapi bisa tahan lama. Tadi aku Freezer kan gitu. di freezer. Kalau freezer 3 bulan, kalau kulkas 3 bawah? bulan. Kalau kulkas bawah cuma seminggu. Jadi harus di freezer kan. Kalau misalnya lebih dari 7 hari itu rasanya udah berubah gitu. Mbak Rizky boleh nanya nggak gini? Ini kan bentukannya kan seperti ini ya. Maksudnya kan ya sama aja gitu di mana-mana. Taunya bahwa ini dalam kondisinya sudah tidak bagus misalnya. Kalau udah kondisi atau jamur atau apa gimana ya Mbak? kalau kondisi tidak bagus itu sudah mulai lembek gitu dan dia emang baunya agak kecut gitu. Berair gitu ya Mbak ya? Kelihatan kok kita langsung tahu itu. Oh jadi kalau misalnya kan harusnya kan kayak gini ya kenyal gitu ya. Kalau dia lagi Mbak mau dia. lagi usaha nih gini ya kenyal gitu. Ternyata nggak gini gitu kalau misalnya kondisinya udah nggak bagus. Kelihatan mukanya langsung kita tahu itu udah nggak bagus, udah bau, udah kecut. Soalnya kadang-kadang ada yang belum expire tapi nggak oke gitu ya nggak? Pernah nggak kayak gitu ya kan? Mungkin itu kayak itu karena treatmentnya kurang baik atau mungkin nyampur juga ya sama makanan-makanan ya Mbak ya. Makanan-makanan yang berbau misalnya daging atau sayur-sayuran yang bau itu bisa juga kalau nyampur sama itu sama nugget kita. Mbak, untuk gitu. meyakinkan ini makanan sehat itu Mbak ditulis nggak sih di situ bahan-bahannya gitu? Biasanya kan ada tuh bahan-bahannya enggak, cuma ini udah udah punya surat izin dari Dinkes. PIRT-nya udah ada ya, terus sama halal MUI juga udah dapet. Jadi ini bagus nih Mbak Oki, ditulisnya pakai tangan. Jadi jelas Maret 2016 gitu misalnya atau
Iya betul. Ya kan, Maret atau 2016. apa Iya. gitu. Jadi ya, karena kalau dicap tuh kadang-kadang jadi nggak jelas gitu Buram loh. bang, ternyata berubah bukan 2016, Iya, gitu. ternyata 2000 lain. Mbak, ini repot nggak sih bikin dari ikan gitu? Kalau ayam bukannya lebih kuat ya, tahan lama ya? Atau ikan Sama kalau- semua. Oh, sama aja Sama ya? 3 bulan ya. Suka dukanya apa Mbak waktu awal-awal? Kalau dulu kan katanya kalau cuma bikin untuk sendiri sih aman. Kalau giliran udah rame-rame, Kan sukar gitu. Kalau sukanya karena senang masak, jadi senang kalau dapat orderan Oh, iya gitu. bener, masak. Berarti Kalau- nanti berkembang lagi Mbak, nggak cuma fish nugget. sekarang Ada apa iya. lagi? Sekarang apa nih? Sekarang udah ada buahnya sama makanan-makanan cemilannya. veggie, maksudnya buat vegetarian. Yang buah tapi nugget buah. Ini nugget ada sayuran buah. nggak ya Mbak ya? Oh, nugget buah. Ada nugget buah, nugget durian, nugget apel, sama ya nugget alpukat, satu lagi nugget apa? Satu lagi pisang. Nugget Ayo pisang. order yang mau order silakan. Gimana tuh Mbak maksudnya nugget alpukat? Jadi alpukatnya digoreng gitu pakai crumble gitu. Hampir sama cake gitu ya, cuma cake bantet gitu, cuma terus cake bantet, jadi cake cuma bantet gitu terus dikasih tepung. Kayak pancake gitu nggak sih Mbak? Persis kayak kalau brownies itu kan juga kayak cake, Iya. cake bantet ya brownies ya. Nah Iya, itu iya. cuma dia rasanya buah itu aja. bukan nugget Buahnya dong, di mana? Bukan nugget dong namanya. Karena dikasih tepung ini saya namain nugget Oh, aja. kasih tepung lagi. Iya, iya. Mbak dukanya apa Mbak? Belum cerita tuh tadi. Kalau Susah dukanya nggak pernah waktu itu sampai kita dapat pesanan seminggu itu 40 kilo. Biasa kan 3 hari selesai, tidak hari pengerjaan langsung kirim hari keempat. Itu karena 40 kilo kami baru punya satu freezer. Apa namanya, itu kan ketumpuk banget tuh semuanya sebelum hari pengiriman harus masuk freezer sehari sebelumnya. Itu tuh bau semuanya. Sayang banget. Jadi saya misalnya itu modalnya misal 2,5 juta itu bisa sampai apa namanya saya harus menggantikan, saya gantiin semua, jadi hampir semuanya lah itu mungkin 3 itu per 4-nya. masalahnya bukan masalah biaya aja ya, waktunya yang udah Iya, terpakai, tenaga. Iya, terus capek banget 2 kali kan jadi saya akhirnya dua kali bikinnya. kerja. Ini waktu awalnya emang niatnya berbisnis gitu atau Niatnya yang berbisnis. Background dari awal memang Kalau background masaknya itu dari SD udah emang suka sekali. Cuma kalau misalnya apa niatannya, saya ngelihat celahnya gitu di situ nugget ikan itu gitu loh. Terus pakai modal sama besar pangsa- nggak Mbak waktu awalnya? Apa ini Cuma begitu? 500.000 Mbak. 500.000. Yang sekarang berkembang ya. Iya, cuma 500.000. Omsetnya range-nya deh Mbak, jadi nggak usah ngomongin spesifik ya. Range-nya berkali-kali lipat dari itu dong. Iya, alhamdulillah. Benar-benar alhamdulillah lah. Ini yang menarik gini loh Mbak Moni, kalau saya lihat ini lucu deh, menarik di dua perempuan ini ya. Yang membedakan mereka dari ibu-ibu yang masak-masak yang coba-coba berbisnis, satu, mereka cerdas, jadi bisa bereksperimen. Jadi ternyata kita pikir yang namanya neliti itu cuma adanya untuk peneliti, dosen, dokter. Ternyata bukan. Yang suka masak pun boleh loh bereksperimen sehingga dapetin metode baru, teknik baru, info baru yang Anda create sendiri. Keren banget tuh gitu loh. Dan yang lebih kerennya ini Mbak, kerennya karena idealis dengan makanan sehat. Karena banyak orang di luar sana ketika berjualan, yang penting profit, yang penting keuntungan. Semakin untung gitu ya, tiba-tiba yang tadinya besar gitu, jadi kecil ukurannya. Tiba-tiba jadi kualitasnya tetap menurun. sih, tapi ukurannya mengecil gitu. Atau disolas dulu padat gitu, dalamnya dagingnya banyak, lama-lama dagingnya tipis. Kayak begitu banyak. Tapi kan ini idealis kan, tetap konsisten dengan makanan-makanan sehat. Itu yang keren loh. Mbak dari tadi kan bilangnya guru bahasa Inggris terus akhirnya berbisnis ini ya, apakah memang karena ingin punya waktu lebih teman-teman yang lain soalnya gitu ya sahabat perempuan yang lain mulai Guru bisnis English di jadi rumah. suka fish gitu. Sama ya ridemnya ya di belakang. Tadinya kan saya tinggal tempat ibu di Lenteng Agung sebelum menikah. Setelah menikah kan punya anak itu udah nggak bisa ditinggal anaknya. Jadi ya itu apa namanya, akhirnya dari saya ngajar sambil online, sekarang akhirnya benar-benar saya larikan ke online gitu. Ini ceritanya kayaknya smooth aja. Iya, Nggak baik ada. kita maupun Iya, nggak ada momen-momen Semuanya, dimana down ditipu dulu misalnya atau- ketika pesanannya gimana gitu, Kalau ada pesan yang nggak gagal, bayar Mbak, ya, misalnya, pesan gagal ya, gitu. atau apa enggak sih? Oh gimana? Oh, ayo Mbak Intan, coba Mbak Intan. Mungkin bukan down kali ya, tapi lebih ke jadi buat ngobrol sama customer, jadi bukan sekedar buyer and seller, tapi karena Konsultan juga nih, karena konsultan kesehatan. 99% customernya adalah ibu-ibu, jadi saya harus jadi teman curhat mereka gitu. Jadi perhatian saya 50% itu sama anak dan suami, 50% buat si customer gitu, karena mereka
Karena kalau kayak kita beli online baju kan, gampang kalau datang cacat, nggak masalah, kita tinggal marah kasarnya ke seller. Kita ini kan menjual makanan sehat, makanan anak, dimana kalau mereka juga bertaruh besar buat membeli online gitu kan. Jadi sebelum mereka memesan, mereka biasanya jadinya malah Indian jadi teman saya gitu. Jadi karena mereka curhatnya sepenuhnya gitu, menghadapi gimana cara menghadapi GTM, gimana stresnya. Jadi ahli juga ya. Pernah bekerja dulu di radio, tiba-tiba ke Makassar enggak jauh gitu loh. Itu kayaknya karena si keponakan itu tadi, dan karena aku juga punya si 2 anak yang ternyata juga butuh perhatian lebih, jadi emang lebih concern ke kesehatan anak-anak, karena ternyata benar makanan itu bisa menjadi pemicu semuanya gitu. Betul. Yes. Mbak Rizky gimana? Nggak ada modal, aman-aman aja ya walaupun. Alhamdulillah sih kalau ada yang hal yang nggak nyenengin, maksudnya kalau kerugian kayak gitu nggak ada, alhamdulillah. Kecuali kalau bisnis sebelumnya itu yang nggak berkaitan sama nugget ada. Tapi kalau ini nggak ada kok. Oh, bisnis yang sebelumnya. Sebelumnya juga sempat bisnis tapi nggak jalan juga. Bukan, maksudnya ada kasus ditipu, ada pernah. Cuma kalau untuk yang nugget ini nggak lah. Alhamdulillah ya, udah enggak. Iya. Tadi kan sempat bilang tuh kalau Mbak Inta ya, nggak tahu Mbak Rizky juga ada yang komplain nggak? Komplain ada, misalnya kalau ini ya nugget ini agak susah ya, dia keluar dari freezer sejam aja udah ini kan ya, itu ada yang komplain kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak sampainya nggak tepat waktu, kita gantiin itu. Tapi kalau misalnya sampainya tepat waktu, kalau misalnya mereka minta ganti ya kita ganti sih, nggak apa-apa. Gitu. Apa sih yang komplain terberatnya apa sih Mbak? Komplain terberatnya ya ini basi, kalau basi diganti, tapi kalau misalnya memang agak berkurang kualitasnya itu yang memang salah satu agak sukar ya ya di level itu ya ikannya ya Mbak. Sebetulnya mungkin cuma ini sih, cuma agak lembek sedikit dan hampir kecut, tapi itu sebetulnya kalau di nugget lain kan saya juga survei ya sama teman-teman yang jual. Terjadi juga, sama juga, yang penting belum basi gitu. Cuma kan orang biasanya pengennya perfect ya gitu. Jadi saya beli nugget, namanya nugget frozen food, ya nyampe tempat saya harus seger gitu. Makanya kadang-kadang saya pilihkan pakai Gojek, pakai ojek pakai ojek itu kan lebih cepat, cuma kan mahal ya. Jadinya kadang-kadang mereka nggak mau nambah juga, Mbak. Kayak Mbak Inta juga kan, apalagi makanan sehat dan harus fresh. Jadinya kan delivery ini juga waktunya memang harus diperhitungkan banget ya. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, masih sama Mbak Inta sama Mbak Rizky. Jangan mana-mana setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Ayo dicoba lagi. Ini akhirnya datang nih makanannya dari Mbak Inta. Soalnya harus fresh, jadi benar-benar baru dianterin tadi masak. Ini aja masih anget banget gitu ya. Jadi judulnya kita hari ini makan-makan nih ceritanya. Ini apa nih Mbak? Coba diceritain ini apa? Jadi ini cookies untuk balita gitu. Jadi mulai dari packagingnya pun ini packagingnya pun ini BPA free. BPA free itu adalah plastik yang aman untuk balita. Jadi kalau kena panas tidak mengeluarkan racun. Itu dia. Penting banget. Oke, sekarang banget sampai kemasan-kemasannya gitu. Iya gitu. Lalu ini cookiesnya ini terdiri dari 4 komposisi: gandum, pisang, butter pun yang unsalted, Mbak. Oh, yang unsalted. Sama terigu gitu. Jadi manisnya aku nggak nambahin gula sama sekali, hanya dari pure pisang. Tapi enak gitu. banget, aromanya wangi. Yang ini apa nih Mbak? Nah kalau ini adalah MPASI. MPASI itu makanan pendamping ASI. Gitu. Jadi makanannya, jadi aku bikinnya bukan nasi saring atau bubur saring, karena biasanya ibu-ibu sudah jago tuh di rumah bikin kayak gitu ya. Yang pure lah. Udah sambil merem ya. Benar. Gitu. Terima kasih. Tadi saya ngeliat loh. Nyampe di sini ya. Jadi kalau ini aku pak-pakin kecil dengan asumsi bahwa anak-anak makannya porsinya masih dikit, dan ibu-ibu bisa bawa traveling, dibawa ke kabin pesawat. Bener. Gitu. Jadi bisa dibawa kemana? Kemarin waktu ke Korea bawa ini buat Maria harus. Ini semua berdasarkan kesusahan aku kalau waktu traveling susah ya gimana. Oke, kita bikin packaging yang gampang. Tahan berapa lama Mbak ini Mbak? 2 minggu di freezer gitu. Jadi kalau nggak ditaruh di kulkas kan traveling bawa kemana-mana tuh. Asal bawa traveling harus pakai cool box aja Mbak, agar tetap beku gitu. Kan sekarang udah banyak tuh yang model lucu-lucu. Kalau taruh di cool box tahannya berapa lama? 6 jam tahan, 12 jam tahan. Asal terbang ya. Asal. Sekarang anak-anak udah, ibu menyusui udah, yang dewasa udah. Kedepannya mau apa?
Kedepannya sih, soalnya menurut aku 6 tahun umurnya masih muda banget ya. Usaha 6 tahun. Tapi keren, Insya Allah. Jadi kedepannya kayaknya tetap masih mau memasyarakatkan kalau nggak apa-apa kok kalau gulanya dikit aja gitu. Atau garamnya dikit aja. Karena Mbak Intan juga bikin workshop ya, ngajar makanan, cara masak untuk makanan sehat dan sebagainya ya. Setiap weekend biasanya kita sharing sama ibu-ibu yang datang, baik ke workshop aku maupun biasanya di rumah sakit. Baik. Gitu. Oke. Berarti kedepannya mau gimana? Mau ada ikan apa gitu? Rasa ikan apa gitu? Masih pengen menstabilkan penjualan karena pesaingnya sekarang apa tuh Udah berapa tahun sih Mbak? Dari 2011, berarti udah 5 tahun ya. 5 tahunan. Ya pengen stabil dulu, setelah itu sama dengan Mbak Intan jadi masyarakatkan nugget sehat ini jadi semakin banyak gitu pembelinya. Oke. Ya kadang-kadang kalau kita nggak tahu kayaknya udah semua aja deh yang gampang. Anak-anak sukanya makan nugget tinggal ngambil. Kita juga kadang-kadang suka nggak sadar ya bahwa ini ada makanan-makanan yang harus jangan sampai ada atau jangan sampai dimakan sama anak-anak karena berbahaya atau mempengaruhi ke depannya gitu ya. Jadi Mbak Ira terima kasih sekali loh udah ngomong ini, membuka pemikiran kita ya bahwa nggak harus selalu gitu ya makan makanan yang enak terus gitu ya. Karena harusnya dipikirkan juga kesehatannya. Mbak Rizky juga good luck sama bisnisnya, sukses. Yang boleh dibawa yang mana? Tapi yang jelas untuk sahabat perempuan hari ini menginspirasi supaya kita tidak hanya sekedar berbisnis saja yang mau berbisnis, tapi kita juga cari keberkahannya. Cari keberkahannya dengan cara apa? Dengan cara bisa membawa kebaikan untuk banyak orang. Salah satunya tadi bisa dengan makanan yang baik dan juga tadi saya luar biasa bisa mengedukasi orang, tempat bertanya seseorang. Jadi insya Allah berkah, profit tapi berkah. Berkah itu maksudnya apa? Mendatangkan kebaikan-kebaikan lagi. Nanti uangnya banyak, untungnya banyak, tapi juga kebahagiaan rumah tangga, anak-anak yang sehat semuanya. Amin. Dan nggak dimulai jauh-jauh. Lakukan dari kegiatan yang sehari-hari kita lakukan, di sanalah bisnis bermulai. Nggak usah mikir kompleks-kompleks gitu loh. Terima kasih sekali Mbak Intan, terima kasih Mbak Rizky, semuanya Mbak Vera, Mbak Oki, makasih. Kita akan insya Allah ketemu lagi besok ya, tetap dalam Curahan Hati Perempuan. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.